Pada kesempatan kali ini, saya Erwiansyah Bimantara dengan NIM A1A322066 akan membahas mengenai toleransi dalam kehidupan berbangsa. Nah, pengertian dari toleransi. Toleransi yaitu sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di masyarakat. Perbedaan tersebut bisa berupa suku, agama, ras, budaya, bahasa, maupun pandangan hidup. Nah, dalam kehidupan berbangsa, toleransi menjadi landasan penting untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan antar warga negara. Pentingnya toleransi dalam berbangsa. Yang pertama, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, di mana Indonesia adalah negara multikultural dengan ratusan suku dan bahasa. Tanpa toleransi, perbedaan ini bisa menjadi sumber konflik. Nah, toleransi juga membantu masyarakat hidup berdampingan secara damai meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa saling menghargai, di mana dengan toleransi masyarakat belajar untuk tidak memaksakan kehendak dan menghormati keyakinan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, menangkal radikalisme dan intoleransi. Toleransi menjadi benteng dari masuknya paham ekstrim yang ingin memecah belah suatu bangsa. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, yaitu mendorong pembangunan sosial, di mana lingkungan yang damai dan harmonis mempercepat kemajuan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial. Contoh sikap toleransi. Nah, sebenarnya ada banyak sekali contoh sikap toleransi yang kita temui dalam sehari-hari. Namun di sini saya akan menjelaskan setidaknya ada 4 contoh dari sikap toleransi itu. Yang pertama, tidak mencela agama atau kepercayaan orang lain. Kemudian yang kedua, menghargai hari besar agama lain meski tidak merayakannya. Kemudian yang ketiga, bersikap adil dalam pergaulan tanpa memandang suku, agama, atau ras. Kemudian yang keempat, bekerja sama dalam kegiatan sosial tanpa membeda-bedakan latar belakang. Nah, itu tadi merupakan contoh dari sikap toleransi. Dasar hukum dan nilai Pancasila dari toleransi dalam kehidupan berbangsa, di mana dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 1, menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Nah, kemudian nilai Pancasilanya termuat dalam sila ketiga dan sila kelima, Persatuan Indonesia dan keadilan sosial. Hal ini mendorong masyarakat agar bisa hidup lebih damai dan adil. Tantangan dalam mewujudkan toleransi. Nah, sebenarnya di Indonesia ada banyak tantangan dalam mewujudkan toleransi ini. Namun di sini saya akan menyebutkan setidaknya ada 4 tantangan dalam mewujudkan toleransi. Di mana yang pertama, masih adanya diskriminasi dan ujaran kebencian di media sosial. Kita tahu ada banyak sekali komen-komen hate di media sosial. Kemudian yang kedua, ada kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai kebinekaan. Kemudian yang ketiga, penyebaran hoaks yang memicu konflik SARA. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, pengaruh ideologi asing yang tidak sejalan dengan nilai-nilai bangsa. Nah, keempat tantangan ini menjadi problem penting yang harus bisa dihadapi oleh bangsa Indonesia agar bisa mewujudkan dari toleransi itu sendiri. Poin yang terakhir yaitu peran generasi muda. Nah, generasi muda ini menjadi ujung tombak dari terciptanya toleransi dalam kehidupan berbangsa. Adapun peran yang harus dilakukan oleh generasi muda yaitu yang pertama, menjadi agen perdamaian dengan menyebarkan berbagai konten positif di media sosial. Kemudian yang kedua, aktif dalam kegiatan sosial lintas budaya atau lintas agama. Kemudian yang ketiga, menolak segala bentuk kekerasan atau ujaran kebencian, baik itu di media sosial maupun secara langsung. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, mengedukasi sesama tentang pentingnya hidup rukun dalam perbedaan. Nah, dengan generasi muda menerapkan semua peran-peran itu, diharapkan toleransi dalam kehidupan berbangsa dapat tercipta dan dapat terus ada. Oke, yang terakhir yaitu penutup, di mana toleransi bukan berarti menyamakan semua hal, akan tetapi mampu hidup damai di tengah perbedaan. Dengan menjunjung tinggi toleransi, kita turut menjaga keutuhan dari NKRI dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Oke, demikian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.